Hello, kembali lagi di It's a Day in Sofina Vita's Life, My Life. Saya mau ajakin kamu jalan kaki dulu ya sebelum hari ini berkegiatan. Betul, ada kegiatan jalan kaki mundurnya karena itu adalah kegiatan yang bagus sekali untuk lutut kita. Asal jangan ada motor ya di belakang ya, lihat-lihat ya. Hari ini cuma bisa 1 jam aja jalan karena this morning I will be teaching a public speaking class di Sanur bersama Mas Tanto Yahya. Akhirnya nambahin beban juga. Tadi sempat di tangan, terus 1 kilometer lagi aku mau pindahin. Aku sudah pindahin ke kaki. Lumayan sih. Jadi mau gak mau ngangkat kaki banget gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau udah capek, nyeret jalannya. Nyeret not good. Oke. Jadi yang biasanya jalan 10-11 km sehari, today mungkin hanya setengahnya. Gak apa-apa lah ya, daripada nggak olahraga. Semangat! I'm ready. Where's my class? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca harus gini ya. Kayak nonton tenis gak sih? Lucu ya? Oke, public speaking on different occasions. How to win your crowd. Ayo foto saya dong. Gimana? Kirim ke sini. Kirim ke saya. Baiklah, berjumpa kembali bersama saya. Senang sekali kembali bekerja sama dengan UID Campus Bali, mengajar kelas public speaking yang diinisiasi oleh Tantowi Yahya. Selain cocok berteman, ternyata saya juga memang sangat cocok bekerja bareng senior saya ini yang semangatnya muda terus. Soal kami mengajar ilmu komunikasi public speaking, rasanya teman-teman sudah paham lah. Tetapi yang mau saya ajak Anda saksikan adalah random talks saya dengan Mas TY, begitu saya selalu menyapanya. Selamat menyaksikan dan jangan di skip ya, nyesel loh nanti. Ada yang lagi sendiri di sana, kita ganggu dia lagi break. Who wants to be a millionaire? Kita ada di kampus UID. Ini UID. UID, oke. United in Diversity. Ya,
Jadi kalau main ke Bali harus main ke sini biar tahu ya ini kantornya Mas Tantowi Yahya. Iya. Jadi aku punya 10 pertanyaan konyol untuk Tantowi Yahya. Jawabnya konyol juga nggak? Serius aja. Oh, jawabnya serius. Iya. Pertanyaan konyol dijawab dengan serius. Oke. Siap. Pertanyaan pertama. Apakah makanan favorit Anda? Berat nih. Karena banyak sekali makanan favorit saya. Anda hanya boleh sebutkan 3. 1. Bakmi ayam. Oh, di mana? Di mana aja? Oke. Yang selalu saya cari itu adalah bakmi ayam. Oke. Kedua, pempek. Wah, wong gitu Nggak galu. bakal bisa lari dari itu. Ya. Yang ketiga, sate. Ayam, kambing, ikan, Sate apa aja? Sate Padang, sate Madura, sate lilit gitu juga suka. sate lilit. Saya suka tuh. Daging yang dipanggang gitu Panggang. ya. Nah, dengan bumbu, apakah bumbu kecap, bumbu lainnya. Pokoknya Suka ya? Ya. Oke. Jadi ingat itu ya, bakmi ayam, pempek, sate. Jadi kalau ada saya membuat saya senang, siapkan 1 dari 3 makanan itu. Baik, oke. Apakah olahraga favorit Anda saat ini? Jalan. Jalan apa lari? Jalan dan lari. Lari di umur saya yang udah di atas 60 tidak direkomend oleh dokter karena tidak bagus buat lutut kita karena beban badan. Jadi paling bagus itu jalan dengan speed tertentu dan konstan. Jadi kalau speednya 6,5 atau 7 konstan aja. Baru kita bicara berapa jaraknya. Baik. Bagaimana mencari bahan pembicaraan dengan orang yang baru kita kenal? Banyak kita mulai dari interestnya dia. Ya, misalnya apa yang kamu suka. Nah, kalau kita masuk dari sana, biasanya pembicaraan itu panjang. Yang kedua, kita mulai dari isu yang lagi viral saat ini. Oh, nggak takut sensitif? Enggak. Cuek aja? Misalnya topik politik, apa sih yang lagi viral saat ini, politik dinasti, itu pasti akan panjang pembicaraannya. Terlepas apapun preferensi dia, nggak apa-apa, nggak bahaya tak? Kalau kata internet, nggak bahaya tak? Nggak apa-apa, itu kan sesuatu yang terhidang setiap hari di sosial media. Oke. Dan kita bahas itu pasti akan menjadi topik yang menyatukan kita. Itu kalau Jadi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak ada masalah ya? Nggak apa-apa. Oke. Ngomongin politik itu tidak haram kok. Ya. Tapi menakutkan loh ngomongin politik, enggak? Tidak ya. Jadi berpolitik itu harus, karena kalau kita tidak berpolitik, maka kita akan dipolitisasi oleh orang lain gitu. Daripada kita jadi korban, lebih bagus kita terlibat dan menjadi objek pelakunya. Itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan nggak sih? Berlaku Kalau untuk Mas Tantowi? lelaki dan perempuan, berlaku untuk politisi dan non-politisi. Orang yang gagap berpolitik itu biasanya akan tertinggal informasi banyak sekali. Dia nggak tahu apa yang terjadi saat ini. Jadi nggak kena tuh kalimat, aduh gua nggak suka politik. Oh, nggak bisa. Keputusan-keputusan dalam hidup kita itu adalah produk politik. Harga bahan baku, harga energi, harga rumah, harga tanah, ya, kebebasan berekspresi, ya, terus perpajakan dan lain sebagainya. Itu kan keputusan politik. Betul. Kenapa disebut keputusan politik? Dia jadi keputusan kalau terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan wakil kita di parlemen. Masyarakat, ya, parlemen. Wakil kita di DPR. Itu kan namanya proses politik. Ya. Nah, kalau kita nggak tahu, ya gimana? Tiba-tiba kita kaget dan marah sendiri. Tapi kalau kita tahu, nggak usah lah ikut aktif, tapi tahu. Paling tidak kan ketika keputusan itu terjadi, kita udah siap. Oke. Ya, kalau kita tidak suka, right from the start, kita udah menunjukkan ketidaksukaan kita dan menyalurkannya kepada siapa, saluran yang tepat, supaya suara kita tuh didengar dan itu bisa mempengaruhi keputusan akhir. Menurut Anda pentingkah menguasai beberapa bahasa dalam hidup ini? Penting sekali karena bahasa itu adalah cabang budaya termudah. Ya, orang kalau sudah disentuh budayanya itu biasanya akan terjadi kedekatan, iya kan? Nah, cabang budaya paling mudah itu adalah bahasa. Okay. Jadi kalau kita berbicara ketemu orang Jawa berbahasa Jawa itu langsung terjadi kedekatan, ya kan? Ada jembatan yang sudah bisa diseberangi lah ya, kita ketemu sama-sama. Kunci dari keberhasilan sebuah komunikasi itu ketika frekuensi itu sudah terbentuk.
Bahasa itu adalah cara untuk menyamakan frekuensi. Oh, oke. Ya, kan? Jadi dengan kata lain, semua orang memerlukan yang namanya public speaking. Public speaking. Ilmu public speaking, ilmu komunikasi. Ilmu atau kemampuan berbicara di depan publik itu bukan hanya dimiliki atau wajib dikuasai oleh para profesional, Ya. tapi semua umat manusia apapun profesinya harus bisa berbicara di depan publik. Karena banyak sekali kesalahpengertian karena kita tidak mampu menyampaikan apa yang seharusnya kita sampaikan. Banyak orang mempunyai impresi yang salah mengenai kita, mengenai sesuatu, karena ketidakmampuan kita mengekspresikan apa sesungguhnya masalah tersebut. Sebentar. Ya, apa masalah Anda, Mbak, sekarang? Bapak sudah harus tampil ya? Belum. Oh, belum. Udah. Oh, sudah. Berapa pertanyaan lagi? Enggak ada, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa, saya ngikutin aja. Saya kan udah janjinya 10. Oh ya, 10. Oke, Ya. sebentar ya. Bapak Ya. masih mau jawab lagi katanya. Baiklah. Apakah karena itu Anda membuat kelas public speaking di UID ini? Karena ini adalah kedua kali Anda mengajak saya dan kita menjadi dua tim bestie di sini yang mengajar public speaking. Cuma yang kali ini gurunya lebih banyak ya. Ada Mas Helmi Yahya juga, ada Panji, Pragiwaksono, ada Farhan ya? Ada Farhan. Ya karena saya merasa bahwa kesuksesan saya, kesuksesan kita karena ditopang oleh kemampuan kita berbicara yang baik di depan publik. Dimengerti dan akhirnya diapresiasi. Nah, diapresiasi itu tinggal kita kapitalisasi, bisa jadi duit barang ini, gitu loh. Oh. Jadi kemampuan public speaking itu bisa jadi profesi yang bisa mendatangkan income yang baiklah buat hidup kita. Tapi kalaupun itu tidak, pentingnya adalah kita bisa menyampaikan apa yang ada di kepala kita, pemikiran kita, ide-ide besar kita dengan baik, dengan efektif dan efisien. Seorang bapak bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada anaknya, itu akan nyambung kalau dia memahami konteks public speaking. Begitu juga anak ke orang tua, karyawan ke atasan, atasan ke bawah. Oleh sebab itu lahirlah lagu Ada Anak Bertanya Pada Bapak. Satu lagi pertanyaan ya. Menurut seorang Tanto Yahya, 3 hal yang Anda anut sampai hari ini untuk sukses dalam hidup ini. Pertama, be nice to everyone. Oke. Ya, berbaiklah kepada semua orang. Wajib tuh ya? Wajib. Terserah. Even on your Judas days, kalau lagi Judas? Iya. Karena berbuat baik itu beramal. Oke. Ya, membuat orang lain baik, senang itu kan adalah satu amal. Nggak perlu kita ngeluarin duit, nggak perlu kita ngasih orang makan kalau tidak mampu. Tapi memberi senyum, menyenangkan hati orang, itu sudah amal. Karena ada pahalanya. Masa bodoh dengan orang ngomong, Tanto Widu, he's always peres gitu ya, trying too hard gitu trying too hard to be nice. Itu orang sirik aja, karena dia nggak bisa to be nice ke orang tuh, dia nggak mampu gitu loh. Nah, jadi dia sirik ke kita. Nah, kalau kita bisa naturally, kita bisa menyenangkan orang itu, kenapa tidak? Itulah kelebihan kita, ya kan? Kedua, be positive, positive thinking. Itu akan menyenangkan hati kita. Kalau yang pertama tadi menyenangkan hati orang, positive thinking itu menyenangkan hati kita, nggak ada beban di kita, ya kan? Coba kalau kita negative thinking, beban kan? Yang tidak harusnya kita pikirin, jadi kita pikirin. Jadi kita itu ruins our mood setiap hari, karena berprasangka buruk. Jadi kayak masukin racun sendiri. Bener, kayak masukin racun ke diri sendiri. Ngapain ya? Nah, yang ketiga, memberi lebih bagus daripada menerima. Apapun itu. Apa yang kita bisa? Memberi ilmu, memberi nasihat, memberi pandangan, apalagi kalau bersedekah, memberi duit. Biar nggak putus silaturahmi, pinjam dulu 100 katanya. Itu 3 hal. Iya. Ya? Baiklah kalau begitu, nanti saya sambung lagi kalau memang Anda sudah selesai mengajar kelas. Nggak terasa udah 10 pertanyaan loh. Sebenarnya belum, kayaknya 7 deh. Sisa 3. Oh, jadi Anda masih mau menunggu? Oke, ya udah, berarti saya yang harus memeras isi otak saya saat ini untuk dapat menjawab pertanyaan Anda. Di usia Anda yang sekarang, menurut Anda, apalagi sih yang belum Anda lakukan dan ingin Anda lakukan? Beramal. Saya rasanya itu belum siap untuk dipanggil. Karena apa? Karena ya amal saya belum banyak, belum cukup. Baik yang pokok maupun yang sunat, yang tambahan-tambahannya itu. Itulah ya, kenapa orang takut
ujian, karena dia merasa nggak siap kan. Coba kalau dia siap, iya. mau ujian siap saat juga. Kapan aja gitu ya. Aja. Nah ini saya rasa belum siap. Misalnya saya harus dipanggil, karena menurut saya amal saya belum banyak. Anda ini kan orang yang sering traveling. Saya nggak bicara skop Indonesia, saya bicara skop mancanegara. Sebutkan 3 negara favorit Anda. Selain Indonesia ya, kan kalau Indonesia kita tinggal di sini. Ya, New Zealand. I want to go, please. Iya, Ya. itu bagi saya. Karena jadi dubes di sana atau sebelumnya udah suka? Oh sebelum itu saya udah hampir 10 kali ke New Zealand. Tiba-tiba, saya jadi duta besar ya Pak. Nggak Itu pernah kayak kebayang. mimpi nggak sih? Nggak pernah kebayangkan. Itu negara tuh kalau kata orang surga dunia. Itulah dia. Ya, itu perpaduan dari keindahan, kenyamanan, dan keamanan. Keamanan. Ah, Dan ya. tidak ada ular, benar nggak tuh? Ya, tidak ada ular. Oke. Ya. Yang kedua, ya, negara yang sangat saya sukai adalah Vietnam. Vietnam. Ya, saya suka sekali itu. What, the food or apa? The food, the people. The people are nice ya, Vietnam. The people are very nice. The food is good. Jaraknya nggak begitu jauh. Jadi ingat ya, Vietnam, Oke. terutama Hanoi. Hanoi. Ya, jadi New Zealand, Hanoi. Dan yang ketiga, negara yang saya suka adalah tetangganya dari New Zealand, Australia. Australia. Ya. Apanya? Ya, the people, jaraknya nggak begitu jauh, tapi udah Western world. Peradabannya berbeda. Amerika kurang suka? Dari dulu saya nggak begitu suka. Nggak gitu ya. Nah, Inggris? Inggris? Inggris apa ya, budayanya itu tidak seberagam seperti di Australia. Australia itu Iya kan sih. kumpulan dari berbagai macam bangsa. Bener sih itu ya. Ya, Oke, pertanyaan terakhir dan mungkin Ya. yang paling nggak penting Ya. adalah sosial media Anda selain Instagram, dan mungkin Anda dulu adalah penghuni Friendster ya kalau Ya. dilihat dari usia. Anda punya TikTok? Iya, saya main Punya? TikTok. Ada. Masa? Kok nggak tahu apa isi TikTok Anda? Ya, banyakan nasihat. Serius lo? Iya. Kok punya TikTok? Vice Kok versa. gua nggak tahu? Lu buka aja. Coba Tantowi gua ada. follow Tantoya ya namanya. Tantowi ya. Follower lu udah banyak di situ. 24.000. Wow, sejak kapan lu punya TikTok? Aku Baru nggak tahu. sekitar 4 bulan. Late starter saya. Tapi tiap hari isi. Oh enggak tergantung aja. Saya nggak banci gitu kok gitu. Jadi ada isu bagus yang perlu saya share, saya bikin, dan nggak boleh panjang-panjang. Atau mendingan. Oke, satu lagi deh untuk orang-orang yang saat ini ingin menyerah dalam hidupnya. Just give us a short paragraph. Orang menyerah dalam hidupnya karena itu tidak ada iman biasanya. Ya, orang yang beriman itu tahu bahwa ada tempat kita mengadu, yaitu Tuhan yang di atas. Agama apapun Anda, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Berarti kalau mau menyerah, cari Tuhan dulu. Ya, Pasti cari nggak Tuhan. jadi nyerah. Nah, nggak jadi nyerah. Kita berdoa pasti ada jalan yang ditunjukkan. Tapi kalau orang tidak beriman, ya, maka bagi dia kalau dia tidak bisa putuskan, itulah akhir dunia. Padahal ada yang lebih tinggi yang bisa ditanya. Itu aja. Very good. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari, ya. Dan jangan komplain kalau ini gerak-gerak karena saya bukan solehun yang bisa pegang dengan tangan kanannya. Oke, bye.